Kayaknya di setiap kelas itu ada satu misteri guest gitu. Setelah diingatkan langsung keluar. Itu siapa ya? Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Kalau di sini dilihat wajah-wajahnya masih sehat semuanya, alhamdulillah. Dan semoga kita tetap menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dalam berbagai macam kondisi ya. Oke, pertama silahkan mungkin absen dulu di siap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Di mata kuliah sebelumnya itu kan mungkin Anda sudah diajarkan algoritma. Kurang lebih format sintak algoritma seperti ini standarnya. Jadi ada judulnya, kemudian deklarasi atau kamus, di situ atribut konstanta beserta tipe-tipe datanya, kemudian tubuh algoritma ataupun deskripsinya, dan mungkin opsional ada uraian dari algoritmanya. Contohnya misalnya di sini algoritma luas lingkaran, yaitu menghitung luas lingkaran yang diketahui jari-jarinya. Kemudian deklarasinya misalnya menggunakan konstanta pi 3,14, kemudian R itu integer, kemudian L luas itu real. Deskripsinya di sini R itu diisi oleh 5 atau 5 mengisi R, kemudian luas itu diisi oleh pi kali R gitu. Jadi ada panah ke kiri itu assignment gitu. Jadi si 5 diassign ke R gitu. Pi R kuadrat itu diassign ke luas. Kemudian outputnya jari-jari R, kemudian output di sini luas lingkaran itu diambil dari luasnya. Misalnya sederhananya seperti itu. Nah, di sini kita akan bawa ke object oriented. Yang pertama kita bicara kelas. Kelas itu di algoritmik itu ada public class titik, kemudian implementasi, kemudian end class titik. Atau kalau yang lebih familiar di Java kemarin kalau kita bicara public class titik, kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal buka tutup ya. Java kan standarnya membuat kelas macam itu. Jadi ada access modifiernya dulu, kemudian kelas, kemudian nama kelasnya. Itu kalau di kanan ke kiri di sini jadinya public class titik tanpa ada kurung atau apa, implementasinya, dan end class titik. Jadi tidak jauh beda sebenarnya. Kemudian kalau kita bicara atribut, misalnya kalau di Java dari kanan ke kiri, di Java itu ada access modifiernya private, kemudian tipe datanya double, kemudian abscis, kemudian ada lagi misalnya ordinate, kemudian misalnya kalau class member dia ada statiknya, misalnya jadi seperti ini, ada private static counter. Nah kalau di algoritmiknya biasanya ditulisnya dengan nama atributnya dulu baru tipe datanya. Jadi abscis titik 2 tipe datanya double dan dia private, kemudian ordinate juga sama double private. Nah yang counter tadi itu misalnya integer static private. Di sini kayaknya kurang integer ya. Private static integer counter. Seperti itu. Integer, oke. Kemudian itu atribut. Kemudian konstruktor. Kalau di Java biasanya access modifiernya, kemudian nama konstruktor itu selalu sama dengan nama kelas. Jadi di sini misalnya public titik kurung kurawal buka tutup bisa jadi ada parameter, atau kalau di sini tidak ada, kemudian kurung kurawal buka dan tutup kalau ada implementasinya. Misalnya di sini overloading constructor, di sini ada public titik sama-sama titik, cuman di sini ada dua parameter gitu ya.
Jadi double absis, double ordinate. Kemudian implementasinya ada di dalam kurung kurawal buka tutup. Di sini this.absis itu ngambil dari absis, kemudian this ordinate ambil dari ordinate parameternya. Nah, kalau ke algoritmik ya, kalau yang tanpa parameter tadi ditulisnya constructor titik kurung kurawal buka tutup, kemudian dia public gitu. Kemudian constructor titik, kalau yang ada parameternya, di sini parameternya nama atributnya dulu. Jadi nama parameternya dulu, absis double, kemudian ordinate double, dia public. Nah, di sini ada assignment, jadi this.absis diisi oleh si absis, this.ordinate diisi oleh ordinate. Semacam itu. Jadi tadi atribut, kemudian constructor, atribut, constructor, kemudian berikutnya method. Method itu kan standarnya ada dua ya, baik dia prosedur atau function. Pembedanya jelas, function itu dia punya return type gitu, jadi dia punya return value-nya. Misalnya kalau di Java, di sini kita bicara prosedur dulu. Jadi public void set absis double absis itu satu parameternya. Jadi kalau prosedur itu kan dia tidak ada return value-nya, jadi dia pakai void. Nah, di sini this.absis itu diisi oleh absis gitu dari parameternya tadi. Kemudian kalau function itu ada return value-nya. Jadi di sini public access modifier-nya di depan, kemudian double adalah tipe data keluarannya. Jadi double sama absis itu saling menyambung. Jadi absisnya itu tipenya adalah double, jadi yang dikeluarkan adalah tipe datanya double. Kemudian nama metodenya, nama functionnya, apakah ada parameter atau tidak, bisa jadi ada, bisa enggak. Kemudian di sini dia return yang dikeluarkan adalah this.absis. Ini function ya, yang atas prosedur. Nah, kalau di algoritmik, prosedur itu ditulis dengan prosedur, kemudian nama prosedurnya apa, kemudian di sini ada parameternya apa, diawali dengan nama parameternya, absis, kemudian tipenya double, dia public, prosedur tidak ada return value-nya, maka di sini dari parameter absis akan diassign ke this.absis gitu. Kemudian function get absis di sini public karena ada return value-nya, tipenya adalah double, maka di sini ada panah ke kanan double ya. Dan panah ke kanan juga di sini yang di-returnkan adalah this.absis. Seperti itu. Jadi tadi sudah kita bahas atribut, kemudian constructor, kemudian method. Bagian yang lain itu misalnya inheritance. Kalau di Java itu kan inheritance kita pakai extend gitu. Jadi misalnya di sini access modifiernya public kelas mahasiswa, extend manusia. Kalau di algoritmik public kelas mahasiswa, inherit manusia. Kemudian ada n kelas mahasiswa. Seperti itu. Di n kelasnya tidak perlu inherit lagi, cukup n kelas menutup si kelas mahasiswa saja. Kemudian kalau interface itu misalnya kalau di Java public kelas mahasiswa, dia implement i umur misalnya seperti itu. Di algoritmik juga sama, public kelas mahasiswa implement i umur, implementasinya apa, dan n kelas mahasiswa. Seperti itu. Jadi kalau digabung secara keseluruhan, secara lengkapnya, kalau algoritmik public class titik, kemudian atributnya, dia nama atributnya dulu, absis, double, private, kemudian constructor itu di sini constructor titik,
ada parameternya atau tidak. Kemudian dari parameternya dia diassign ke atribut yang mana. Di sini misalnya this abscis, this ordinate, harusnya di atas di sini ada ordinatnya. Kemudian metode di sini prosedur set abscis, kemudian ada parameternya, dia public. Kemudian abscis diassign ke this.abscis. Kalau function get abscis, ada parameter atau tidak, dia public dan returnnya adalah value-nya, return type-nya double. Kemudian yang dikeluarkan, yang di return adalah this.abscis dan penutupnya end class titik. Kalau yang Java kurang lebih seperti ini. Public class titik, kurung kurawal buka, tutup itu ada di bawah. Atributnya selalu access modifiernya dulu. Private double abscis. Konstruktor juga public titik, kemudian parameternya. Ini ada yang kurang, harusnya ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ya. Oke. Kemudian itu constructor. Kemudian kalau method public void set abscis, kemudian parameternya apa, ada atau tidak. Ini prosedur ya. Prosedur selalu dengan void. Kemudian this abscis diisi dengan abscis dari parameternya. Kemudian public double get abscis, yang di-returnkan adalah this.abscis. Seperti itu secara lengkapnya untuk yang algoritmik ataupun Java. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, di sini mungkin contoh ya. Contoh dari sebuah kuis. Kuis di sini menggunakan kelas titik. Di sini pakai notasi algoritmik ya. Jadi ada kelas titik, kemudian ada atributnya. Atributnya ada dua, abscis dan ordinate. Kemudian metodenya di sini ada selektor dan mutator dari abscis dan ordinatnya. Kelas titik biasa. Kemudian diminta buatlah kelas operasi titik dengan spesifikasi terdapat metode untuk mendapatkan kuadran lokasi dari titik. Return type-nya itu adalah string, informasi dari kuadrannya. Kemudian yang kedua, terdapat sebuah konstruktor dengan parameter masukkan objek titik. Sederhananya mungkin kalau kita bicara kuadran itu kan kalau sumbu X dan Y itu kan jadinya ada 4 kuadran ya. Kuadran 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kuadran 1 itu kan X-nya dia positif, Y-nya positif gitu. Kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 itu X-nya negatif, kemudian Y-nya juga negatif. Kuadran 4 itu X-nya positif dan Y-nya negatif gitu. Nah, untuk membuat itu maka di sini kelas operasi titik, di sini atributnya adalah ada 1 T titik, kemudian konstruktornya itu ada 1, karena tadi nomor 2 itu di sini terdapat sebuah konstruktor dengan parameter masukkan objek titik, maka di sini dibuat juga konstruktor operasi titik dengan masukkan 1 objek titik, titiknya disimpan, dan menjawab nomor 1 terdapat sebuah metodenya untuk memunculkan kuadrannya seperti ini. Jadi ada function get kuadran titik, outputnya dia adalah string, kemudian dia mengambil nilai dari abscis dan ordinatnya, X, Y-nya. Kemudian di sini jika X-nya positif lebih dari 0, kemudian kalau X-nya positif, apakah Y-nya juga positif?
Kalau iya, berarti dia ada di kuadran 1. Kalau tidak, berarti Y-nya negatif, dia ada di kuadran 4. Kemudian kalau else di sini adalah nyambung yang awal. Kalau X-nya positif, jadi else-nya adalah kalau X-nya itu negatif, X-nya negatif, dan kemudian jika Y-nya positif, maka kuadran 2. Kalau Y-nya itu positif, maka dia ada di kuadran 3. Oh, maaf, kalau Y-nya positif, dia di kuadran 2. Kalau Y-nya negatif, dia di kuadran 3. Jadi outputnya nanti adalah si text string ini, kuadran 1, 4, 2, atau 3. Kemudian kalau di main-nya, jadinya seperti ini misalnya. Kelas main operasi titik, prosedur main, kita membuat objek titik T dan operasi titik. T-nya kita buat new titik di-assign ke T. Kemudian T-nya itu kita isi absisnya 2, ordinatnya 2. Kemudian di sini operasi titik itu kita buat objeknya operasi titik yang menghandle si T. Kemudian kita keluarkan outputnya itu adalah get kuadran titiknya. Maka nanti harusnya outputnya berupa string dia ada di kuadran mana. Kalau di sini sama-sama positif, berarti harusnya dia ada di kuadran 1. Seperti itu. Mungkin kita coba aja kali ya. Coba kita pakai ini saja. Kelihatan 2 ya. Jadi satunya itu adalah apa namanya, Sublime. Satunya di sini saya pakai NetBeans ya. Oke, NetBeans. Saya bikin project baru. Java PBO B kelas B dengan sudah ada kelas mainnya. Oke, PBOB otomatis di situ sudah ada kelas mainnya. Kita buat objek titik, kok objek titik, kita buat kelas titik, Oke, kelas titik di sini dia punya private double absis ordinate sekalian. Kemudian konstruktornya kita buat satu saja, public titik, dia menghandle dua parameter sekalian, double absis, double ordinate. Di sini this dot absis, this dot ordinate. Oke, jadi pada saat dibuat objeknya nanti dia otomatis mengisi absis dan ordinatnya. Kemudian oh ya, jangan lupa selektor dan mutatornya. Kalau Anda pakai IDE semacam ini, NetBeans ataupun Eclipse atau yang lainnya, kita bisa bikin selektor dan mutator otomatis itu dengan refactor, kemudian encapsulate fill. Nah, di situ kita bisa select yang mau di create. Kalau di sini namanya getter sama setter, jadi selector mutator atau setter getter gitu sama saja. Di sini otomatis akan mengidentifikasi dua atribut yang kita miliki.
kemudian kita bikin selektor mutatornya dengan refaktor, maka otomatis di sini sudah ada gitu, sudah dibuat selektor dan mutatornya, get abscis, set abscis, get ordinate, dan set ordinate. Mungkin Anda bisa membayangkan kalau atributnya ada 10, 20, itu satu langkah akan menyenangkan. Ini titik, kemudian source-nya di sini sudah ada kelas titik, kelas main-nya satu kelas lagi, kelas operasi titik tadi ya, yang di sebelah kanan itu kan diminta membuat kelas operasi titik. Operasi titik. Oke, di kelas operasi titik sesuai dengan yang sebelah kanannya ini, atributnya itu di sini ada T private titik T, kemudian konstruktornya di situ public operasi titik, dia menghandle si T di sini titik misalnya begitu, this dot T dikasih titik, itu konstruktornya. Kemudian metodenya ada satu metode untuk menghitung kuadrannya, bukan menghitung memunculkan dia ada di kuadran mana. Karena function maka public yang dikeluarkan adalah string, kemudian namanya get quadrant titik seperti ini. Oke. Kemudian sesuai dengan algoritmiknya di sebelah kanan, kita akan membuat X dan Y. Mungkin double X, Y. Kemudian X nya itu kita ambil dari si T dot get abscis, kemudian Y t dot get ordinate, kemudian if pakai if X nya lebih dari 0, maka di dalam if ada if lagi ya, if y nya lebih dari 0, maka kita bisa mengeluarkan ini, return kuadran 1. Kemudian else return kuadran 4. Yang di sini ada else-nya. Oke, if di dalamnya if y nya itu positif, maka
Kalau y-nya positif dia return kuadran 2. Kemudian di sini else-nya return kuadran 3. Seperti ini ya. Oke, and kelas operasi titik. Oke. Kelas operasi titik. Kemudian kita ke kelas mainnya. Kelas mainnya di sini kita membuat objek titik t new titik. Di sini misalnya tadi 2,2. Langsung begini saja. Kemudian misalnya kita munculkan ini, jadi nggak sama-sama algoritma di sampingnya ya. Oke. Titik T, kemudian operasi titik O, kemudian kita buat T new titik. Ini error karena kita tidak punya konstruktor yang begini. Tadi konstruktornya titik itu hanya ada satu di sini dengan 2 parameter. Biar itu jalan public titik, kita bikin overloading constructor. Oke, begitu maka ini kelas main jadi bisa. Kemudian t.set abscis diisi dengan 2, kemudian t.set ordinate diisi dengan 2 juga. Oke, kemudian operasi O kita buat objeknya new operasi titik, menghandle si T, kemudian kita outputkan sistem out println sort. Oke, langsung di sini misalnya get kuadran titik seperti ini. Kalau kita jalankan run project, hasilnya harusnya di kuadran 1. Masih proses. Nah, di sini muncul jadi kuadran 1. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oh iya, salah satu tips selain tadi misalnya kita bisa create selector dan mutator otomatis, itu Anda bisa di beberapa IDE itu, baik NetBeans ataupun Eclipse itu, misalnya kalau kita mau nulis sistem out println itu tidak perlu satu ngetik terus gitu. Anda cukup ketik dengan shout kemudian tab, dia otomatis akan muncul sistem out println. Atau juga misalnya pakai shout v kemudian tab, dia otomatis akan membuat 2 buah semacam ini. Misalnya di sini kuadran titik, titiknya tadi adalah T, itu ditambah dengan o.get kuadran titik. Yang ini
misalnya tadi tes ya, untuk ngetes saja. Kalau kita run jadinya ada 3 baris. Jadi baris pertama tadi hanya mengeluarkan kuadran 1, baris kedua tes gitu, baris ketiga kuadran titik T itu kuadran 1. Oke, ini sudah masuk semuanya, luar biasa. Kelas A tadi aja masih ada yang nggak hadir ya. Ini kelas B full, bagus, nggak pada tidur siang gitu ya. Atau tidur siangnya setelah ini gitu ya. Tapi yang agak aneh, ini di partisipannya tuh ada 47 partisipan gitu. Mahasiswanya ada 45. Kalau 45 tambah 1 itu harusnya, tambah 1 saya maksudnya harusnya 46. Ada yang keluar masuk ya. Siapa satu orang itu? Kayaknya di setiap kelas itu ada satu mystery guest gitu. Setelah diingatkan langsung keluar gitu. Siapa ini? Ya, siapapun itu, kalau bisa dapat ilmu dari sini bermanfaat, bisa jadi amal jariah kita semua ya. Kita nikmati aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Baik, mungkin kuliah pertemuan ke-7 kali ini, minggu ke-7 dari kelas PBO cukup sekian. Terima kasih atas semua partisipannya. Hari ini semuanya masuk kelas. Ada 45 tadi mahasiswanya, dan saya satu tadi partisipannya 46, bahkan partisipannya 47, luar biasa. Oke, terima kasih, semoga sehat-sehat selalu, jaga kesehatannya, sekarang jadi barang yang paling mahal gitu. Jangan lupa olahraga, vitamin, ataupun sarapan, makan siang, tidur siang boleh 15 menit gitu, tapi jangan lupa kuliahnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Ini ada suara ceweknya tapi kameranya nggak nyala. Itu biasanya sambil tiduran, makan gitu ya. Enggak ya. Oke, terima kasih, sehat-sehat semuanya, hati-hati. Saya tutup kelasnya. Waalaikumsalam. Oke.